Halo pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Oktavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang sedang publish dan hits di 4 platform media Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Abdul Ghafur, Kadif Pemberitaan Surat Kabar Harian Umum Lampung Pos. Namun sebelum kita lanjutkan untuk bedah tajuk kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Jangan kendur di area penyekatan. Lebaran Idul Fitri sudah dilewati dengan sukacita dan dirayakannya secara virtual seperti anjuran pemerintah karena pandemi masih bercokol. Namun, tak sedikit yang merayakannya secara offline karena mereka berhasil menjebol pintu penyekatan mudik Lebaran dengan beragam cara, mulai dari merengek, menyamar, hingga upaya mengelabuhi petugas. Nafsu mudik memang tak kuasa lagi dibendung karena larangan pulang kampung ini merupakan tahun kedua diterapkan sejak pandemi COVID-19 hadir di Indonesia pada awal tahun 2020. Apalagi tradisi mudik sudah begitu melekat, tapi ancaman virus corona kian garang hingga dibutuhkan nalar cerdas demi keselamatan dan kemaslahatan. Larangan tersebut diatur dalam Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang larangan mudik Hari Raya Idul Fitri dan pengendalian COVID-19 selama bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Kemudian, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2021 tentang pengendalian transportasi selama masa Idul Fitri tahun 1442 Hijriah dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Mereka yang berhasil lolos mudik pastinya akan kembali ke tempatnya beraktivitas, terutama buat para pekerja. Inilah persoalan yang harus ditangani secara ketat dengan tujuan awal, yakni menekan sebaran virus corona di bumi pertiwi. Apalagi virus ini sudah berubah muka teramat banyak. Bahkan, mutasi virus baru dari berbagai wilayah seperti di Inggris, India, Brazil, dan juga tetangga jiran dikabarkan sudah masuk ke wilayah Republik Indonesia. Sungguh mengerikan. Itulah alasan pemerintah masih melarang mudik atau perjalanan luar kota yang berlaku sejak 6-17 Mei 2021. Hanya kendaraan dan keperluan tertentu saja yang diperbolehkan bepergian pada masa itu. Rencananya, penyekatan bakal dilonggarkan mulai 18 Mei 2021. Namun, perjalanan keluar kota tetap mewajibkan sejumlah syarat yang harus dipatuhi. Area penyekatan menjadi filter untuk mendeteksi agar virus dalam inang manusia tidak ikut berlebaran, menginfeksi, dan memperparah kondisi hingga tak berkesudahan. Berdasarkan data dari Satgas COVID-19 Provinsi Lampung pada 14 Mei 2021, tercatat ada 16.886 kasus konfirmasi dengan total kematian 928 orang. Lalu, dari 15 kabupaten kota yang ada di bumi Roa Jurai, hanya Kabupaten Tanggamus yang zona kuning. Selebihnya, oranye. Ini tentunya menjadi kewaspadaan kita semua. Ancaman virus corona tidaklah main-main. Usai pelarangan, pemerintah pun pada 18-24 Mei 2021 kembali menetapkan masa pengetatan syarat perjalanan. Masyarakat yang menggunakan transportasi umum atau pribadi harus mengikuti sejumlah ketentuan. Syarat-syarat tersebut diantaranya surat negatif COVID-19 yang berlaku 24 jam untuk tes usap atau swab, tes PCR, dan swab antigen. Dan hasil tes genose yang berlaku pada hari keberangkatan perjalanan. Ini berlaku untuk semua moda transportasi, terutama di Pelabuhan Bakauheni yang menjadi gerbang antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Langkah antisipasi pemerintah Provinsi Lampung dengan membentuk Satuan Tugas Khusus atau Satgasus penanganan pemeriksaan COVID-19 arus balik melalui mandatory test atau rapid test antigen di Pelabuhan Bakauheni harus didukung sepenuhnya. Dalam surat perintah tugas nomor 825-SPT-47-SPT-Posko-2021 yang ditandatangani langsung Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Lampung, Arinal Junaidi, tertanggal 14 Mei 2021, nantinya petugas Satgasus akan melaksanakan mandatory check atas dokumen RT-PCR, swab tes antigen, dan genose di pintu penyekatan Pelabuhan Bakauheni untuk semua pelaku perjalanan. Kemudian,
memperketat pemeriksaan secara teliti dan seksama berupa mandatory test dan melakukan karantina jika diketemukan pemudik yang positif COVID-19 sesuai prosedur yang berlaku dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam dukungan peralatan mandatory test dan dukungan personal pemeriksaan. Kita patut dukung para petugas yang melaksanakan tugas mulia ini dan menjaga marwah mereka agar tak terpancing oleh beragam iming-iming pemudik. Halo Bang Ago, kita sudah melewati Lebaran Idul Fitri, tentunya mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir dan batin. Iya, kita kembali lagi ya kali ini di Bedah Tajuk. Nah Bang Ago, kalau untuk saat ini apa yang menjadi sorotan dalam tajuk Lampung Pos? Iya, kita menyoroti soal ketegasan pemerintah dalam mengendalikan pandemi COVID-19, terutama di masa mudik dan arus balik Lebaran 2021 ini. Oke, karena memang Lebaran sudah selesai ya Bang, tentunya juga para pemudik ini sudah kembali lagi ke tempat mereka untuk bekerja atau juga aktivitas lainnya. Nah kalau menurut Bang Agus sendiri, seperti apa sikap dari Lampung Pos terhadap fenomena ini? Iya, tetap kita harus konsisten bahwasanya pandemi COVID-19 itu belum berakhir dan masih menjadi ancaman serius di Indonesia. Ya, jumlah penderita COVID itu terus meningkat ya dalam 24 jam terakhir. Berita kemarin itu ada 3.000 lebih tambahan kasus di Indonesia ya. Dan ini menjadi perhatian kita bersama gitu. Makanya kita tidak ingin aktivitas mudik yang tentu saja melibatkan banyak orang, banyak pihak, di mana orang itu berpindah wilayah dari satu tempat ke tempat lainnya, itu juga menyebabkan terjadinya perpindahan virus dari satu tempat ke tempat lainnya. Kita sangat tidak menginginkan hal ini tuh terjadi. Makanya kita berharap pemerintah benar-benar tegas, pemerintah tidak kendur dalam melakukan kebijakan penyekatan di sepanjang area jalur mudik atau jalur arus balik. Oke, tentunya penyekatan sendiri sudah diterapkan ya Bang ya, mulai dari tanggal 18. Nah, lantas seperti apa lagi upaya dari pemerintah untuk mengatasi lonjakan kasus COVID ini sendiri pasca mudik? Iya, satu hal yang pasti dilakukan oleh pemerintah yang sudah diimbau berkali-kali oleh Satgas Pusat COVID-19 Doni Monardo bahwa pemerintah daerah itu harus cerewet, ya, harus tegas, ya, harus teliti, harus ketat, harus cermat dalam memilah-milah orang yang lalu lalang, orang yang melintas. Ya, bahkan pemerintah itu mewajibkan setiap orang yang melakukan perlintasan antar wilayah itu harus lulus. Ya, lulus dari apa? Lulus dari paparan virus corona COVID-19. Jadi mereka harus menyertakan surat ya bebas COVID, ya, surat antigen, rapid test maupun genos. Ya. Nah inilah yang kita harapkan itu bisa meredam, minimalisir atau meniadakan adanya perpindahan ekspor impor kasus. Kalau kata Pak Doni Monardo seperti itu, jangan terjadi ekspor impor peralihan kasus dari satu tempat ke tempat lain. Ya, celakanya kan kalau sudah berpindah kemudian menularkan di tempat barunya, itu yang berbahaya dan sangat tidak kita inginkan. Betul, tentunya untuk pemimpin daerah dari ibu kota ataupun juga tentunya dari daerah yang akan dituju oleh para pemudik ini juga harus waspada ya Bang ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk bahasan kita kali ini. Dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos.